Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atalaira Valensi, NIM 19051214080 dari kelas Sistem Informasi B. Pada video saya kali ini, saya akan mensimulasikan bagaimana cara setting routing statik. Routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ya, langsung saja ke skenario-nya. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Untuk langkah percobaannya, yang pertama yaitu buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Kita mulai dari PC dulu. Sini kita masukkan IP yang sesuai, lalu menggunakan /26. Untuk gateway-nya kita gunakan .62. Sama seperti PC1 menggunakan /26, tapi di blok yang berbeda. Untuk gateway-nya menggunakan 126. Untuk PC3 menggunakan IP 253, menggunakan /25, gateway-nya 192.168.1.254. Selanjutnya server 1, untuk IP-nya menggunakan /24 dan gateway-nya 33.33.33.3. Untuk server 2, nah, setting IP 43.43.43.1/24, gateway-nya 43.43.43.3. Selanjutnya router, kita setting gateway-nya agar bisa dilalui. Ya, di sini gateway-nya seperti PC1, yaitu menggunakan IP .62 dan /26. Di sini sesuai dengan server, maksud saya PC2, yaitu gateway 126 dan /26. Tidak lupa untuk setting serial cabling, karena ini untuk menghubungkan antar routernya. Untuk 13.13.13 akan menghubungkan antara server 1, maksud saya router 1 dengan router 3. Lalu 12.12.12.1 akan menghubungkan antara router 1 dengan router 2. Selanjutnya router 2. Sama dengan router 1, kita masukkan gateway, lalu penghubung antara routernya. Ini untuk menghubungkan dengan router 1. Lalu 23 sekian ini akan menghubungkan dengan router 3. Router 3. Untuk gateway dari server 3 kita masukkan .3, dan untuk server 2 juga sama, menggunakan IP 43.43.43.3. Lalu untuk penghubungnya, untuk menghubungkan dengan router 1 kita gunakan 13.13.13.3, dan untuk router 2 menggunakan 23.23.23.3. Langkah kedua, isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Kita ikuti panduannya, yaitu statik di router 1. Di sini network ini memasukkan network ID dari setiap jaringannya. Di router 1 kita masukkan 192.168.128/25. Untuk next hostnya melalui 12.12.12.2. Karena akan terhubung melalui 12 ini, akan berada di sini. Selanjutnya 33.33.33.0
menggunakan /24 melalui jalur 13.13.13.3 yaitu menghubungkan server 1 ke server 3, lalu diarahkan ke router 1 ke router 3, lalu diarahkan ke server 1. Sedangkan untuk dari router 1 yang akan diarahkan ke server 2 melalui 43 sekian. Selanjutnya router 2, kita masuk ke static. Untuk router 2 saya menggunakan 192.168.1.0. Sebenarnya ini adalah penggabungan dari IP PC1 dengan PC2 yang menggunakan /26. Karena network ID-nya masih berdekatan, jadi masih bisa disatukan ke /25 dan menggunakan network ID .0 melalui jalur 12.12.12.1 sini. Lalu dari router 2 menuju ke router 3 dihubungkan ke server 1 melalui jalur 23.23.23.3. Sedangkan untuk server 2 menggunakan 43.43.43.0 melalui jalur 23.23.23.3. Nah, untuk router 3 kita masukkan ke router 1 melalui jalur 13.13.13.1. Sedangkan untuk router 2 menggunakan network ID 192.168.128/25 melalui jalur 23.23.23.2. Nah, langkah ketiga, pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Kita masuk ke simulasi, cukup centang ICMP saja untuk lakukan simulasi, lalu kirimkan simple PDU seperti yang telah tercantum, yaitu PC1 ke PC2. Kita lihat, kita mati jalan PDU ICMP nya. Ya, dari PC1 menuju PC2 melalui router 1, lalu kembali ke router 1 dan sampai di PC1. Selanjutnya dari PC1 ke PC3. Sini PC1 mengirim ke router 1, lalu masuk ke router 2, sampai di PC3, kembali melalui router 2, pergi ke router 1, lalu sampai di PC1. Nah, di sini juga berhasil. Selanjutnya dari PC1 ke server 1. Kita coba router 1 ke router 3, masuk ke server 1, lalu kembali. Selesai. Selanjutnya PC1 ke server 2. Kurang lebih sama seperti dari PC1 ke server 1 melalui router 1, router 3, lalu sampai di server 2, lalu kembali lagi ke PC1. Ya, selanjutnya dari PC3 ke PC2 melalui router 2 sampai di router 1, lalu ke PC2. Setelah itu kembali. Selanjutnya dari PC3 ke server 1. Sudah mati. Melalui router 2, masuk ke router 3, sampai di server 1, kembali ke router 3, lalu kembali ke router 2, dan sampai di PC3 kembali.
Yang terakhir dari PC3 ke server 2. Ya, sama seperti ke server 1 tadi. Ini juga berhasil. Sebenarnya di sini juga ada uji coba dari server 1 dan server 2, tapi kita lewati saja karena lebih hasilnya juga sama. Untuk langkah selanjutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembali ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran rutenya. Di sini kita lihat melalui PC1 ke server 1 dan server 2, juga PC3 ke server 1 dan server 2 saja. Tracer, kita masukkan IP server 1 D1. Ini akan menampilkan jalur mana yang dilalui, yaitu titik 162, berarti gateway dari router 1 melalui jalur menuju router 3 lalu sampai di server 1. Selanjutnya kita coba ke server 2, yaitu IP-nya 43.43.43.1. Ya, ini juga melalui router 1, router 3, lalu sampai ke server 2. Selanjutnya di PC3, kita coba ke server 1 terlebih dahulu. .254 ini adalah IP gateway dari router 2. Lalu 23.23.23.3 adalah jalur yang dilalui menuju router 3. Setelah itu sampai langsung ke router 1. Selanjutnya kita uji ke server 2 dengan IP 43.43.43.1. Nah, ini juga melalui router 2 ke router 3 lalu sampai ke server 2. Ya, itulah materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.